Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji kehadiran Lillahi Rabbi yang telah memberi tanpa henti, kini telah terbukti, yakni gaya hidup semakin bergengsi, pakaian rapi berdasi, rumah mewah berpagar besi, di depannya mobil Mercy, perabotan meja dan kursi, ditambah TV dan CD, makanan, keju dan juga roti. Menjadi santri yang rapi ini anugerah yang patut kita syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi tercinta kita, anti mencuri, anti meracuni, anti korupsi, tetapi sebaliknya selalu memberi, selalu mengasihi, selalu menyayangi, dan cahayanya akan menerangi hati kita hingga yaumil qiyamah nanti, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri yang arif lagi bijaksana dan hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan pidato dengan judul menghindari ucapan yang buruk atau hoax. Dewan juri yang arif lagi bijaksana dan hadirin yang berbahagia, di era serba digital ini, komunikasi dan informasi mengalir begitu cepat, ibarat air bah yang sulit dibendung. Media sosial menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun, di balik kemudahan dan kecepatannya, ada tantangan besar yang harus kita hadapi, yakni penyebaran ucapan buruk dan hoax. Ucapan buruk termasuk kata-kata kasar, caci maki, dan ujaran kebencian dapat merusak tatanan sosial dan memicu permusuhan. Lisan yang tidak terjaga dapat mengores hati, memutus tali persaudaraan, dan menciptakan perpecahan. Agama manapun dan etika manapun mengajarkan kita untuk berbicara yang baik, santun, dan lagi bermanfaat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Selain ucapan buruk, hoax atau berita bohong juga menjadi ancaman nyata. Hoax seringkali dibungkus dengan judul yang provokatif dan sensasional untuk menarik perhatian. Tujuannya tidak lain adalah untuk memicu emosi, menciptakan keresahan, dan merusak kepercayaan publik. Akibatnya, masyarakat bisa terpecah belah, saling curiga, dan mudah diadu domba. Lalu, bagaimana kita bisa membentengi diri dari bahaya ini? Ada 3 cara agar kita bisa membentengi diri dari bahaya ini. Yang pertama tidak lain adalah tanamkan kesadaran untuk menjaga lisan. Setiap kali kita hendak berbicara ataupun mengetik sesuatu, tanyakan kepada diri sendiri, apakah ini baik, apakah ini bermanfaat, apakah ini akan menyakiti orang lain. Jika jawabannya tidak, maka tahanlah. Ingatlah pepatah, jarimu harimaumu. Dan cara yang kedua adalah jadilah konsumen informasi yang cerdas dan kritis. Jangan mudah percaya dengan informasi yang sensasional, apalagi disebarkan dari sumber tidak jelas. Biasakan untuk searching sebelum sharing. Verifikasi setiap informasi dengan memeriksa faktanya dan membandingkannya dari sumber-sumber terpercaya. Dan cara yang terakhir adalah perbanyak konten positif.
Alih-alih menyebarkan hoax atau ujaran kebencian, mari kita sebarkan kebaikan, semangat dan inspirasi. Manfaat media sosial untuk berbagi pengetahuan, menyebarkan motivasi, dan mendukung gerakan positif. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan digital yang sehat dan produktif. Hadirin yang saya muliakan, menghindari ucapan buruk dan hoax bukanlah tugas yang mudah, butuh komitmen dan kedisiplinan dari setiap individu. Namun, dengan saling mengingatkan dan menguatkan, kita bisa membangun masyarakat yang lebih beradab dan damai, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Mari kita jadikan lisan kita sebagai alat untuk menebar kebaikan, bukan untuk menyakiti. Mari kita jadikan media sosial sebagai sarana untuk mempererat persatuan, bukan untuk memecah belah. Semoga kita terhindar dari lisan yang buruk dan tipu daya hoax. Amin ya rabbal alamin. Demikian pidato ini saya sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi fisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.